Study Program. Here I will present about the environment and corporate culture. Lingkungan umum atau general environment, pengertiannya adalah lingkungan umum mencakup semua elemen yang terdapat di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi sebagian atau keseluruhan operation perusahaan. Dimensi-dimensinya adalah teknologi. Teknologi adalah perkembangan yang dapat mempengaruhi secara perusahaan beroperasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Ekonomi. Dalam segi ekonomi, kondisi ekonomi global dan nasional yang dapat mempengaruhi permintaan pasar dan ketersediaan sumber daya. Politik. Peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Sosial. Perubahan nilai sosial dan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi preferensi pelanggan. Pengaruh terhadap operasional perusahaan. Lingkungan umum dapat mempengaruhi operasional perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya perubahan teknologi dapat mempercepat proses produksi, sementara perubahan ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan harga bahan baku. Lingkungan khusus atau task environment, pengertiannya adalah lingkungan khusus adalah semua elemen eksternal yang mempengaruhi operasional dan strategi perusahaan secara langsung. Dimensi-dimensinya adalah kompetitor atau perusahaan lain yang beroperasi di pasar yang sama. Kedua adalah pelanggan, yaitu kebutuhan dan preferensi pelanggan yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Yang ketiga adalah pemasok, ketersediaan dan kualitas bahan baku yang mempengaruhi produksi. Yang keempat adalah media, yaitu berita dan informasi yang dipublikasikan oleh media dapat mempengaruhi citra perusahaan. Yang terakhir adalah pemerintah, peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Pengaruh terhadap operasional perusahaan. Lingkungan khusus dapat mempengaruhi operasional perusahaan secara langsung. Contohnya, perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga bahan baku, sementara perubahan preferensi pelanggan dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Nilai-nilai dan prinsip dasar. Cerita adalah proses pengelolaan dan pengembangan bisnis yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Slogan, yaitu pernyataan singkat yang menggambarkan visi misi perusahaan. Contohnya adalah, komunikasi yang efektif adalah jantung manajemen bisnis. Yang ketiga adalah seremoni, yaitu berupa acara-acara formal yang melibatkan karyawan dan manajemen untuk memperkuat kesatuan. Contohnya, pengenalan karyawan baru, budaya organisasi yang baik. Yang keempat adalah panutan. Panutan adalah model yang diikuti oleh manajer dan karyawan. Contoh, leader yang inspiratif, budaya organisasi yang baik. Yang terakhir adalah simbol, yaitu berupa ikon atau gambar atau simbol yang mewakili nilai-nilai dan prinsip dasar. Strategi manajer. Jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat di mana berhubungan dengan pesaing, pelanggan, pemasok, peraturan pemerintah, manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Di antaranya, 1. Peran-peran perluasan batas, departemen, dan perluasan batas, boundary spanning roles, mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting di dalam lingkungan eksternal. Yang kedua adalah rekanan antar organisasi, strategi yang kini populer dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha untuk mengurangi batas-batas dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Yang ketiga adalah merger dan joint venture. Merger terjadi ketika dua organisasi bergabung menjadi satu, dan joint venture adalah aliansi strategis atau program strategis dari dua organisasi. Pemimpin budaya perusahaan. Pemimpin budaya mengaruhi budaya dalam dua area penting. 1. Pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah misi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini para pegawainya. Pemimpin mengartikan dan menyampaikan nilai-nilai inti
yang diyakini dan dianut pegawai. Yang kedua adalah pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi budaya. Pemimpin menjamin bahwa prosedur kerja dan sistem penghargaan selalu sesuai dengan nilai-nilai dan memperkuat nilai-nilai tersebut. Pengertiannya, budaya perusahaan adalah nilai keyakinan, norma, dan kepercayaan yang membentuk ciri perusahaan dan diikuti oleh semua bagian perusahaan, mulai dari petinggi hingga karyawan. Fungsinya sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Contoh organisasi pada budaya perusahaan, yaitu Google. Google dikenal dengan budaya kerjanya yang inovatif dan kolaboratif. Mereka memberikan waktu karyawan untuk mencari hal-hal yang dapat menginspirasi mereka yang dikenal sebagai 20% time. Netflix memiliki budaya kerja yang fleksibel dan memberikan kebebasan pada karyawannya untuk bekerja dengan jam yang fleksibel. Yang ketiga adalah Zappos, memberikan budaya organisasi dengan penawaran harga tertinggi pada setiap yang mampu menyelesaikan pelatihan selama 7 hari pertama. Yang terakhir adalah Twitter, memberikan contoh budaya organisasi dengan memprioritaskan komunikasi terbuka dan keragaman pemikiran dari semua karyawan. Alat untuk menciptakan budaya berkinerja tinggi. Pemimpin budaya merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya. Sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta bawahannya. Alat untuk menciptakan budaya berkinerja tinggi adalah pengembangan kepemimpinan, pelatihan dan pengembangan, pengakuan dan penghargaan, komunikasi yang efektif, dan partisipasi karyawan. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajer bekerja, mencangkup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal meliputi pemilik atau owners, orang yang secara hukum dan historis sebagai pemilik bisnis, dewan direksi, board of director, dipilih para pemegang saham dan pemilik untuk mengelola organisasi. Karyawan, employees, unsur SDM yang bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang terakhir adalah lingkungan kerja fisik, physical work environment, berkaitan dengan fasilitas gedung, lokasi, peralatan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi, saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu sama lain. Lingkungan eksternal memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Pada lingkungan khusus terdiri dari pelanggan, pesaing, dan pemasok. Pada lingkungan umum terdiri dari ekonomi, teknologi, dan politik hukum. That's all the presentation and convenient. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.